Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada pembelajaran kimia. Nah, coba kalian simak. Ini apa? Ini gambar apa? Ini adalah gambar sistem periodik unsur atau tabel periodik unsur. Nah, sehingga pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai sistem tabel periodik unsur. Khususnya kita akan melihat bagaimana hubungan antara sistem periodik unsur dengan konfigurasi elektron. Nah, untuk melihat bagaimana hubungan mereka, silahkan simak video berikut. Hubungan konfigurasi elektron dan sistem periodik. Di dalam sistem periodik terdapat dua istilah. Istilah pertama adalah periode dan istilah yang kedua adalah golongan. Periode ini di dalam konfigurasi elektron menunjukkan adanya jumlah kulit. Sedangkan kalau misalkan golongan dia menunjukkan sub kulit. Ya. Nah, dari konfigurasi elektron ini kita bisa mengetahui letak suatu unsur itu ada pada periode berapa dan golongan berapa. Patokannya ada di konfigurasi elektron terakhir. Konfigurasi elektron terakhir. Nah, karena di sini golongan itu ada dua, ada golongan utama dan golongan transisi. Jadi, kalau misalkan subkulitnya dia terakhirnya, jika subkulitnya dia terakhir pada subkulit S, ya, berarti dia termasuk golongan 1A atau enggak 2A, ya. N di sini dia menunjukkan jumlah kulit dan X di sini dia menunjukkan jumlah elektron. Contoh misalkan ada konfigurasi elektron 3s1 misalkan. 3s1 berarti di sini dia periodenya 3 karena di sini kulit dan golongannya dia adalah ini 1A seperti itu. Contoh lagi misalkan 5s2 berarti periodenya dia 5 ini, kemudian golongannya dia adalah ini elektronnya 2A seperti itu. Nah, selanjutnya ada lagi, yaitu jika konfigurasi elektron terakhirnya terletak pada N S pangkat X dan N P pangkat Y, maka dia termasuk golongan A juga atau golongan utama. Hanya saja dia termasuknya golongan 3A sampai 8A, ya. Contohnya seperti ini. Misalkan ada 2s2 2p1. Berarti artinya periodenya dia terletak pada periode ke-2 dan golongannya kita jumlahkan elektronnya yang atas 2 ditambah 1 3. Berarti dia golongan 3A. Gitu. Contoh lagi, misalkan ada 4s2 4p5. Berarti di sini menunjukkan bahwa dia periodenya 4 dan dia golongannya 2 tambah 5 7. Berarti dia golongan 7A seperti itu. Dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, bagaimana jika konfigurasi elektronnya terletak pada N S pangkat X
dan N min 1 D pangkat Z. Nah, di sini dia termasuk golongan transisi ya. Golongan transisi ini adalah golongan antara golongan 1B sampai dengan golongan 8B. Contohnya misalkan ada konfigurasi elektron 4s2 3d4 misalkan. Berarti di sini periodenya berapa? Periode itu berarti lihat kulit yang terakhir. Cari nilai N-nya yang paling besar. Antara 4 sama 3, berarti lebih besar mana? Lebih besar 4 kan? Berarti dia periodenya periode ke-4. Nah, terus kalau misalkan golongannya berapa? Golongannya tinggal jumlahin elektronnya. 2 ditambah 4 berarti 6. 6B. Itu. Contoh lainnya misalkan 4s2 3d7. Berarti dia periodenya tetap periode 4 karena dia kulit terbesar. Nah, golongannya berarti tinggal jumlahin. 7 tambah 2 9. Nah, kan di sini dia hanya 1B sampai 8B. Kalau 9 dia masuknya kemana dong? Nah, kalau untuk 9 dia masuknya tetap ke 8B. 8B. Kemudian kalau misalkan 5s2 4d8, berarti periodenya lihat yang paling besar seperti ini 5. Dan golongannya berapa? 8 tambah 2 10. Nah, 10 ini dia masuknya tetap ke 8B. Jadi yang masuk ke transisi 8B itu adalah kalau misalkan jumlah X sama Z-nya itu 8, 9, dan 10. Dia masuknya ke golongan 8B. Misalkan 4s2 3d9. Kan di sini totalnya 9 tambah 2 10. 9 tambah 2 11 ya. Berarti dia termasuk golongan 1B. Dan kalau misalkan jumlah X sama Z-nya dia adalah 12, maka dia masuknya ke golongan 2B. Seperti itu ya. Yang ini digaris bawahi ya. Yang 4 ini. Nah, Ibu tekankan jika X ditambah Z sama dengan 9, dia termasuk golongan 8B. Dan jika X ditambah Z-nya sama dengan 10, dia termasuk golongan 8B. Dan jika X ditambah Z sama dengan 11, dia termasuk golongan 1B. X ditambah Z dia sama dengan 12, dia termasuk golongan 2B. Nah, sekarang kita masuk ke contoh. Misalkan ada unsur X, dia bernomor atom 15. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah tentukan dulu konfigurasi elektronnya. Berarti 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 2 tambah 2 4 tambah 6 10 tambah 2 12. Berarti sisanya tinggal 3p 3 ya. Ingat, untuk menentukan letak dari unsur X ini, kita patokannya ada di konfigurasi elektron terakhir. Nah, berarti patokannya ada di sini. Nah, patokannya ada di sini. Nah, untuk menentukan periode,
Kita lihat kulit terakhirnya, angka yang besar di sini. Kulit terbesarnya atau angka terbesarnya ada di kulit ke-3. Berarti dia termasuk periode ke-3. Ya. Nah, kemudian untuk golongan kita patokannya pada subkulit. Ternyata di sini subkulit terakhirnya ada di S dan ada di P. Berarti dia termasuk golongan utama atau golongan A nih. Nah, berapa golongan A berapa? Tinggal jumlahkan elektronnya. 2 ditambah 3, 5. Berarti dia termasuk golongan 5A. Unsur yang terletak pada periode 3 dan golongan 5A ternyata siapa? Ternyata setelah dicek di tabel periodik, unsur ini adalah unsur fosfor. Dan nomor atomnya iya benar 15. Dia posisinya ada di periode ketiga dan golongan 5A. Contoh lain, misalkan ada unsur Z, dia nomor atomnya 25. Berarti konfigurasi elektronnya adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 2 tambah 2, 4 tambah 6, 10 tambah 2, 12 tambah 6, 18 tambah 2, 20. Berarti sisanya tinggal 5. Berarti 3D 5. Seperti itu kan? Nah, dari sini kita lihat. Nah, di sini ternyata konfigurasi elektron terakhirnya ada di S sama di D nih. Kalau misalkan konfigurasi elektronnya ada di S sama di D, berarti dia termasuk golongan utama atau transisi. Ingat tadi, kalau misalkan dia konfigurasi elektron terakhirnya terletak pada subkulit S dan D, berarti dia termasuk golongan transisi. Golongan transisi atau golongan B ya. Nah, berarti periodenya berapa? Periodenya berarti lihat kulit yang terbesar. Kulit yang terbesarnya siapa? Angka 4 ya. Berarti dia terletak pada periode ke-4. Kemudian kalau misalkan dia golongan berapa? Karena di sini dia terletak pada subkulit S dan D, berarti dia termasuk golongan transisi. Transisi berapa? Tinggal jumlahkan. 2 ditambah 5, 7. Berarti dia termasuk golongan transisi 7B. Seperti itu. Nah, ternyata unsur Z ini dia terletak pada periode keempat, golongan 8B. Ternyata setelah dicek di dalam tabel periodik, ternyata adalah mangan. Mangan ini dia nomor atomnya adalah 25 dan terletak pada periode 4, golongan 8B. Itu. Contoh lain. Misalkan ada unsur Y. Dia nomor atomnya 27. Dia nomor atomnya 27. Berarti konfigurasinya hampir sama ya, sama yang atas. Yang bedanya hanya di konfigurasi terakhir. 3P, 6, 4S, 2. Berarti sisanya 3D, 7 ya. Nah, 2 tambah 2, 4, 4 tambah 6, 8. 2 tambah 2, 4, 4 tambah 6, 10. Tambah 2, 12. Tambah 6, 18. Tambah 2, 20. Tambah 7, 27. Udah sama. Nah, berarti di sini kita tahu dia periodenya periode berapa? Kulit terbesarnya adalah kulit ke-4. Berarti dia terletak pada periode ke-4. Golongannya di golongan berapa? Dia karena di sini terakhirnya adalah S dan D, berarti dia termasuk unsur atau golongan transisi, ya. Golongan transisi. Golongan berapa? Tinggal jumlahkan. 7 tambah 2, 9. Berarti ada 9B. Ternyata di dalam tabel periodik kan nggak ada 9B. Dan sudah dijelaskan tadi bahwa
Kalau misalkan dia golongannya atau penjumlahan elektronnya adalah 9, 10, berarti dia termasuk ke golongan transisinya ke berapa? Ke 8. Dia termasuk ke golongan 8B. Dan setelah dicek di dalam tabel periodik, ternyata unsur Y ini adalah unsur kobalt. Kobalt ini dia mempunyai nomor atom 27 yang terletak pada periode keempat dan golongan 8B. Nah, contoh lain misalkan suatu unsur terletak pada golongan 7A periode 4. Bagaimana konfigurasi elektronnya? Nah, soal yang ini kebalikan dari contoh soal sebelumnya. Kalau misalkan di contoh soal sebelumnya, dari konfigurasi elektron kita harus menentukan unsur tersebut terletak pada periode keberapa dan golongan berapa. Pada soal ini kita dibalik. Jadi kita udah tahu unsur tersebut terletak pada golongan 7A dan periode 4. Dia minta berapa konfigurasi elektronnya, seperti apa katanya konfigurasi elektronnya. Cara menjawabnya adalah kita harus tentukan dulu kulitnya. Nah, kulit ini dia tentukan dari periode. Berarti dari periode kita dapat bahwa M-nya itu sama dengan 4. Nah, kemudian untuk mengetahui subkulitnya kita bisa dilihat dari golongan. Berarti dari golongan kita tahu subkulitnya. Karena di sini golongannya 7A, berarti dia termasuk golongan utama. Kalau misalkan golongan utama, berarti subkulitnya adalah S dan P. Sehingga konfigurasi elektronnya adalah, berarti kan ini 4S ya. 4S, kemudian 4P. Nah, karena di sini dia termasuk golongan 7A, artinya berarti jumlah antara X dan Y-nya dia harus 7. Nah, berarti S-nya dia 2, P-nya berapa? 7 dikurangi 2 berarti 5. Sehingga konfigurasi elektron secara keseluruhannya adalah 1S2, 2S2, 2P 6, 3S 2, 3P 6, 4S 2, 3D 10, 4P 5. Konfigurasi elektron ini kita bisa tahu nomor atomnya berapa. Nah, cara menghitungnya tinggal jumlahin ini elektron-elektronnya. Kita jumlahkan ya. 2 ditambah 2, 4. 4 tambah 6, 10. 10 tambah 2, 12. 12 tambah 6, 18. 18 tambah 2, 20. 20 tambah 10, 30. 30 tambah 5, 35. Ternyata dia nomor atomnya 35. Setelah dicek di dalam tabel periodik, yang nomor atomnya 35 dan terletak pada periode 4 golongan 7A itu adalah brom. Brom ini dia mempunyai nomor atom 35 dan terletak pada periode 4 golongan 7A. Selesai. Setelah menyimak video pembelajaran tersebut, bagaimana kalian sudah paham kan bagaimana hubungan antara sistem periodik unsur dengan konfigurasi elektron? Ternyata dengan kita mengetahui konfigurasi elektron dari suatu unsur, kita bisa tahu unsur tersebut terletak pada periode berapa, golongan berapa dalam sistem periodik. Sekian pembelajaran kimia pada pertemuan hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.